Selamat bertemu lagi di dalam segmen Inspirasi hari ini yang disiarkan melalui Rock TV. Saya Pastor Andy bersama dengan Anda malam ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita dapat bersama untuk saling menginspirasikan satu dengan yang lain. Jadi ya, saya harap Anda semua dapat bersama dari awal hingga selesai acara kita pada malam hari ini. Nah, ada satu topik yang ingin saya bahaskan ataupun bawa untuk dibincangkan pada malam hari ini ataupun untuk dikongsikan bersama dengan Anda malam ini, yaitu mukjizat. Nah, nanti ya setelah saya selesai untuk menghuraikan sedikit apa itu mukjizat, ini akan disusuli oleh seorang yang bersama dengan saya pada malam hari ini, yaitu Sister Agnes Bulan, yang akan menyampaikan kesaksian yang dia alami sendiri tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, mukjizat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan dia. Baik, apa itu mukjizat ataupun miracle kata orang putih? Pada umumnya kata mukjizat ini difahami sebagai satu kejadian yang tidak dapat dimengerti oleh akal fikiran manusia. Kejadian yang berunsur mukjizat ini dihubungkan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia. Biasanya ianya ditujukan kepada kekuatan Allah. Mukjizat selalu dikaitkan dengan keadaan mustahil yang tidak dapat dilakukan oleh manusia ataupun yang sering kita katakan supernatural. Ada juga orang sebut dia begitu. Nah, oleh sebab itu, kalau manusia menghadapi masalah-masalah sukar yang melampaui kekuatannya, maka manusia itu mengharapkan mukjizat untuk penyelesaiannya. Dalam satu definition dalam bahasa Inggris, dia katakan begini: miracle is an effect or extraordinary event in the physical world that surpasses all known human or natural powers and is ascribed to a supernatural cause, such as an effect or event manifesting or considered as a work of God. Mukjizat adalah sesuatu hal ataupun perbuatan yang ajaib, yang mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Dan dalam hal ini sebagai memperlihatkan daya kuasa daripada Allah. Mukjizat diadakan dengan maksud untuk memperlihatkan kekuasaan Allah untuk menetapkan keilahian Kristus juga. Lebih dari banyak mukjizat. Ada banyak mukjizat yang tercatat di dalam Alkitab juga, di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru. Nah, saya ingin sampaikan ada beberapa contoh-contoh mukjizat yang terjadi di dalam Perjanjian Baru. Contohnya, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, dia pernah menyembuh orang lumpuh di kolam Bethesda. Juga dia pernah memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dia pernah membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dan waktu muridnya menyeberang danau Galilea, Yesus menghentikan angin taufan. Nah, ini adalah hal-hal yang pernah terjadi di dalam Perjanjian Baru yang secara natural tidak mungkin dapat terjadi, tetapi bila campur tangan Tuhan, mukjizat terjadi. Dalam arti kata, dia boleh ubah keadaan ataupun situasi, kondisi pada saat itu. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyatakan, untuk apa itu mukjizat? What is the miracle for? Satu, ada 3 hal yang ingin saya nyatakan di sini. Satu adalah mukjizat itu adalah untuk menyatakan kuasa keilahian Allah. To demonstrate the divine power of God. Yang kedua,
untuk menyatakan kepedulian, katakan kepedulian Allah terhadap manusia. To demonstrate that God care for man. Yang ketiga, untuk apa mukjizat itu? Nah, mukjizat itu adalah sebagai jawaban kepada permohonan doa orang percaya. Miracle come as an answer to believers' prayer. Nah, itu dia 3 hal yang saya sebutkan why miracle is needed, atau untuk apa mukjizat itu. Nah, jadi ya pada malam hari ini seperti mana yang saya katakan tadi, kita akan juga mendengar sendiri. Karena saya sangat yakin bahwa mukjizat itu masih laku sampai pada hari ini ataupun zaman kita ini. Kita akan mendengar kesaksian daripada salah satu jemaat kita yang pernah mengalami dalam keadaan-keadaan yang sepertinya tidak ada harapan untuk keluarga dia, khususnya bagi dia dengan suami yang baru mendapat seorang bayi ataupun anak. Tetapi anak itu setelah dilahirkan mengalami keadaan yang sangat sakit dan sukar untuk dirawat. Jadi untuk itu saya akan berikan masa ini kepada Sister Agnes untuk menyampaikan apa yang mereka alami, bagaimana mereka melewati ini semua dan apa kesudahannya. Jadi dengan itu mari kita berikan perhatian kepada Sister kita Agnes Bulan. Dipersilakan. Oke, salam dan selamat malam. Saya mengucap syukur dapat bersiaran on air pada malam hari ini. Di sini saya mengambil peluang untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Mukjizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Pada mula perkawinan saya dan suami, kami dalam keadaan zon selesa dan tidak bergereja lokal. Maka lahirlah anak pertama kami dan 1 bulan setelah lahir, perkara yang mengejutkan kami, anak ini didapati mempunyai masalah buah pinggang. Dokter menyatakan bahwa anak ini akan terencat pertumbuhan dia, tidak membesar seperti anak normal yang lain. Ini membuatkan kami sangat tertekan waktu itu. Anak kami sewaktunya usia sekecil ini, baby, dia sering menangis, saluran kencingnya tersumbat, ada sedikit darah dan nanah yang keluar dari air kencing dia waktu itu. Dan ini membuatkan saya dan suami sering membawa dia ke hospital, berjumpa dengan dokter pakar. Setiap kali kami berjumpa, pakar tiada perubahan yang positif, malah tiada satu ubat pun yang diberi. Kerana doktor menyatakan kes ini under special case. Heran seorang bayi kecil seperti ini ada masalah buah pinggang. Ini yang membuatkan kami merasa lebih tertekan lagi. Kami mulai buntu, badai yang besar melanda hidup kami, dan disinilah kami mulai sedar bahawa kami sesungguhnya memerlukan sokongan doa. Dan dengan cara Tuhan yang ajaib, pada tahun 2001, kami dipertemukan dengan Pastor Andy dan isteri. Di sinilah saya mulai join Komsel, dan saya salah seorang jemaat awal pada masa itu BEM on the Rock. Di sini saya terus dibimbing oleh Pastor Andy dan isteri serta kawan-kawan yang lain, dan saya memberikan diri untuk dibaptis. Saya mula aktif mencari Tuhan dan terus membawa anak saya di dalam doa yang tidak putus-putus. Saya memberitahu pastor dan isteri yang anak kami disuruh ke hospital Kuala Lumpur untuk pemeriksaan lanjut, kerana pada waktu itu Hospital Miri tidak dapat mengenal pasti punca-punca penyakit anak ini. Sekali lagi saya merasa sangat tertekan. Hanya mampu menangis dan berserah kepada Tuhan. Saya rasa terpukul, sungguh-sungguh terpukul kerana masalah kawangan,
Kuala Lumpur itu sangat jauh dari keluarga. Dan waktu itu saya hanya mampu minta didoakan dan bersandar penuh pada Tuhan. Pengharapan yang tidak putus dengan Tuhan. Oke. Seminggu selepas itu kami ke hospital memberi keputusan kepada dokter apakah kami harus ke Kuala Lumpur. Tetapi apabila didapati anak kami aktif, jadi kami tidak perlu ke Kuala Lumpur lagi. Dan yang sangat mengejutkan kami, yang tidak pernah timbul dalam pikiran kami, Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa. Dokter tidak mendapati satu kuman pun di dalam pundi kencing anak kami ini. Kuman inilah yang sebenarnya menyebabkan buah pinggangnya mengembang dan mengakibatkan buah pinggang ini rosak. Dokter pakar heran dan sangat terkejut menyatakan semuanya sudah sembuh total. Semuanya normal seperti sedia kala. Sungguh mukjizat Tuhan itu nyata. Mukjizat itu ada. Setelah sembuh total, sekali lagi kami menghadapi ujian. Tiba-tiba tulang rahang mulut anak ini jatuh dan sengit. Ketika itu dia tidak dapat makan. Ini membuatkan dia menangis sepanjang hari. Kami ke dokter dengan terkejut. Dokter menyarankan anak ini harus dioperasi atau operation. Dan yang paling bagus harus ke Singapura untuk mengadakan operation. Saya tidak putus asa. Saya membawa dia berurut, mungkin dengan cara ini boleh kembali normal. Saya bawa anak ini berurut, mencari orang untuk mengurut mulut dia yang sengit itu. Malangnya selama 2 minggu tiada perubahan, langsung tiada perubahan. Anak ini tetap menangis karena kesakitan. Dan pada hari Minggu saya tidak sabar-sabar, pada hari Minggu itu adalah ibadah raya. Dan saya sangat tidak sabar untuk membawa anak ini ke gereja. Saya membawa anak ini untuk didoakan di altar. Dan didoakan oleh Pastor Andy sendiri. Sekembalinya kami ke rumah pada petang itu, setelah habis ibadah raya, anak ini tiba-tiba meminta untuk diberi makan. Oke, dia minta untuk diberi makan. Dan sungguh ternyata mulut yang sengit, rahang yang jatuh kembali normal. Sekali lagi kesembuhan terjadi bagi anak kami. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Ku yakin Tuhan pasti hadir. Ku yakin kuasanya tak terbatas. Kesembuhan, kelepasan, pemulihan masih terjadi saat ini. Kepada yang mencari, yang meminta, yang berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti ada jalan. Tuhan akan memberi dan Tuhan akan menyembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, sangat terharu. Bila mendengar itu, saya sangat yakin bagi Anda semua yang pernah ataupun yang sudah mendirikan rumah tangga, sebagai pasangan yang muda, yang baru mendirikan rumah tangga dan mendapat anak seperti itu. Sudah pastinya hati itu bila mengalami keadaan yang anak tiba-tiba dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang tidak normal begitu, akan sepertinya menyebabkan bayangan masa depan di dalam diri Anda itu kalut ya, apa bahasanya itu, kaburlah, sepertinya you become very uncertain tentang keadaan yang ada di hadapan itu. Nah, Agnes dengan suami juga mengalami keadaan demikian. Tapi puji Tuhan, itu sebabnya saya katakan bahwa Tuhan itu dapat melakukan sesuatu yang di luar
kemampuan kita. Walaupun dokter sudah mengatakan, saya dimaklumkan juga bahwa dokter mengatakan kepada Sister Agnes bahwa anak itu ya keberangkalian untuk keadaan dia normal, kembali normal itu sukar sekali. Dalam keadaan kena waktu kami melihat anak itu pada waktu itu perutnya besar, badan kecil, perut besar, dan dikatakan buah pinggang itu memang akan mengalami kerosakan. Jadi satu hal yang sangat-sangat menyedihkan bagi sesiapapun ibu bapa. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita telah mendengar, tadi saya kongsikan juga sedikit contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana Yesus waktu datang ke dunia ini, dia melakukan mukjizat, perkara-perkara yang mustahil bagi manusia dia dapat melakukan. Itu dia lakukan sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi saya katakan Yesus yang sama dapat melakukan mukjizat sampai pada hari ini. Nah, juga saya katakan tadi, untuk apa mukjizat itu? Satu adalah untuk menyatakan kuasa keilahian Allah itu sendiri, to demonstrate the divine power of God. Dan yang kedua, untuk menyatakan kepedulian Allah itu terhadap manusia. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Di dalam keadaan tidak mampu kita, dalam keadaan yang tidak tertolong kita itu, saya mau menyatakan ada berita baik bahwa Tuhan peduli dengan keadaan Anda. God care for your situation pada saat ini. Apapun keadaan yang kau sedang alami atau lalui pada saat ini, saya mau menyatakan ada pengharapan apabila Anda mulai mengalihkan ataupun mencari Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dan yang ketiga tadi, untuk apa mukjizat itu? Itu adalah sebagai jawaban kepada permohonan doa. Sister kita Agnes, waktu dia menyadari dalam keadaan jalan buntu begitu, mengharapkan untuk dapat pergi ke Kuala Lumpur, tetapi keadaan keuangan yang tidak mengizinkan, menutup segala harapan bagi dia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, satu hal yang dia lakukan, dia memilih untuk mencari Tuhan. Jadi puji Tuhan, Tuhan mempertemukan kami. Saya katakan itu bukan kami yang menyembuhkan, tapi kami hanyalah sebagai utusan Tuhan saja yang dapat menyampaikan berita pengharapan yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, anak ini dari umur berapa tadi itu? Satu bulan lebih, ya, sampai ke 1 tahun lebih umur, ya. 1 tahun, 1 tahun ke 1 tahun setengah dia mengidap sakit itu. Puji Tuhan, setelah mereka datang kepada Tuhan dan minta didoakan, anak itu mengalami mukjizat. Dan sebenarnya ada rekod, dia punya rekod kesehatan itu dan catatan dokter tentang keadaan anak itu. Dan inilah yang saya katakan, yang dikatakan mukjizat, karena dokter sendiri juga heran bahwa tiba-tiba begitu perubahan terjadi di dalam kondisi anak ini. Kuman-kuman yang ada itu hilang dan buah pinggangnya kembali normal. Yang awalnya dokter katakan tidak ada harapan untuk melihat buah pinggangnya baik, bahkan pertumbuhan anak ini akan terencat. Tapi ternyata hari ini berapa umur dia sudah? 20 tahun. Anak itu sembuh dan hari ini dia normal dan sudah masuk ke university dan sedang belajar di university sekarang ini. Itulah yang dikatakan keajaiban Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan yang mendengar, kiranya Anda terinspirasi pada malam hari ini mendengar bahwa ada mukjizat yang Tuhan dapat lakukan di dalam keadaan yang mustahil bagi kita. Jadi pada malam hari ini saya mau mendorong Anda semua yang mungkin mengalami keadaan-keadaan yang sukar, yang mungkin juga dalam keadaan ada masalah, sakit penyakit yang begitu, ataupun dalam keluarga Anda yang kelihatan tidak ada harapan untuk ada perubahan, untuk ada sesuatu yang baik terjadi. Saya mau menyatakan bahwa ada mukjizat. Miracle can happen bila Anda mau mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya mau bersama dengan Anda untuk berdoa bagi siapapun Anda yang di dalam keadaan yang demikian. It's not just about healing ataupun kesembuhan daripada sakit penyakit. Mungkin ada hal-hal yang kamu lihat di dalam keluarga kamu, di dalam kehidupan kamu, yang kamu pikirkan, wah keadaan ini tidak dapat berubah. Oh keadaan ini sudah terlalu teruk dan semua pun katakan tidak ada harapan untuk ada perubahan. Tapi saya katakan pada malam hari ini, Anda yang berharap kepada Tuhan,
Yesus sudah menang di atas kuasa maut. Yesus sudah menang di atas kuasa dosa. Dan Yesus menang untuk kita di atas kayu salib. Dan Dia dapat memberikan pertolongan bagi Anda pada malam hari ini. Mari saya ajak Anda semua dalam apapun kondisi yang ada. Mungkin ada yang dalam kondisi sepertinya asisten kita Agnes tadi, yang melihat keadaan-keadaan yang terjadi itu, wow, mendengar laporan-laporan, mendengar berita-berita, wow, itu sangat mengecewakan, yang sepertinya tidak memberikan penghiburan kepada Anda dalam situasi yang demikian. Tapi malam ini mari datang bersama, tujukan hati Anda kepada Tuhan. Nah, waktu satu ketika yang kedua tadi dia katakan, Rahang enggak ini tadi itu yang jatuh, dan waktu dia membawa anak itu pada hari Ahad yang dia sebut itu juga, itu satu hal yang saya katakan juga keajaiban Tuhan. So dia punya jaw ini, rahang ini dia dislocate, tercabut, tidak tahu bagaimana, tercabut dan dia sengit seperti orang kena stroke itu yang sengit mulut itu. Nah, saya bukan untuk mengatai lah, tetapi keadaan dia seperti itu dan terjatuh. Dan air liurnya itu meleleh sampai basah. Dan sengit begitu. Di dalam keadaan itu Tuhan taruhkan hati belas kasihan kepada saya. Dan saya pun tidak dapat menahankan hati yang terharu melihat anak yang sekecil itu, semuda itu dalam keadaan yang menderita. Jadi kami berdoa. Itulah saya katakan mukjizat Tuhan. Karena saya sangat yakin dan percaya akan mukjizat Tuhan. Jadi saya ambil anak itu, dekap dia, doa dia. Dan memang tidak ada langsung ada mukjizat perubahan terjadi waktu itu. Tapi setelah mereka pulang ke rumah seperti mana yang dia katakan tadi, kita yakin sesuatu terjadi di alam roh. Waktu anak ini pulang, ada sesuatu perubahan terjadi. Rahangnya tadi itu yang dislocate itu masuk kembali. Itu adalah tangan Tuhan. The unseen hand of God yang meletakkan kembali. Yang urut tidak berani untuk urut ke dalam keadaan itu, tetapi tangan Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan pada malam hari ini, one touch of God in your life can change your situation. Jadi mari saya ajak kita ambil waktu untuk berdoa dalam apapun keadaan Anda. Situasi mungkin ada yang di dalam keadaan yang sangat-sangat tenat, yang sepertinya dokter ataupun apapun laporan yang kamu dengar tidak ada harapan. Mari pada saat ini kita mengandalkan hati, kita percaya kepada Tuhan. Mukjizat Tuhan dapat terjadi di dalam kehidupan Anda juga. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami sangat bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kami dapat belajar Tuhan satu topik pada malam hari ini yang sederhana Tuhan penyampaiannya, tetapi kami percaya di baliknya ini Tuhan ada kuasa yang sedang mengalir, yaitu tentang mukjizat, yaitu sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah untuk terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Yesus Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan untuk memberikan pertolongan kepada keadaan, mengubah situasi, kondisi manusia. Tuhan, pada malam hari ini seperti mana kami mendengar kesaksian daripada saudari kami Agnes, bagaimana keadaan anaknya dari umur 1 bulan sehingga Tuhan 1 tahun setengah menderita sakit buah pinggang yang tidak dapat dirawatkan. Dan Tuhan dalam keadaan yang demikian, dokter mengatakan bahwa anak itu akan terencat pertumbuhannya. Tetapi pada saat waktu mereka memilih untuk mengandalkan Tuhan, Engkau melakukan mukjizat, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa, dan Engkau hadir, Engkau melawat, dan Engkau Tuhan yang memulihkan, melakukan mukjizat di dalam kehidupan anak itu. Dan hari ini anak ini bertumbuh membesar dengan normal sehingga dia juga dapat melanjutkan pembelajarannya Tuhan sampai ke university. Kami memuji memuliakan Engkau malam ini. Tuhan, saya berdoa, kami berdoa khusus untuk mereka juga yang memerlukan mukjizat daripada Tuhan pada malam hari ini, tidak kira di mana berada, tapi pada saat waktu bangkit iman di dalam hatinya, seperti mana firman-Mu berkata Tuhan di dalam Ibrani bab yang ke-11 ayat 6.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada malam hari ini, Tuhan, dimanapun saudaraku ada, Tuhan, yang memerlukan pertolongan-Mu, yang berbalik kepadamu, yang datang kepadamu, Tuhan, dengan satu pengharapan mukjizat Tuhan dapat terjadi dalam keadaannya. Tuhan, saya berdoa mengisytiharkan di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu ini, jadilah mukjizat bagi dia. Engkau, Tuhan, yang mempertemukan dirimu, menyatakan Engkau Bapa yang baik kepada dia, mengubah keadaan, menjadikan mukjizat terjadi di dalam keadaan kondisi yang sedang dialami. Bahkan Tuhan, yang sakit mengalami mukjizat kesembuhan, yang dokter katakan tidak ada harapan, Tuhan yang akan memberikan mukjizat sehingga dia dapat melihat hari esok yang penuh harapan. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi penebus bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk mukjizat yang Engkau lakukan di dalam kehidupan yang mendengar, yang percaya pada malam hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian Anda. Dapat bersama di dalam segmen ataupun siaran inspirasi hari ini. Saya percaya Anda diberkati dan saya mohon kerjasama Anda semua. Jika Anda sudah diberkati, sila share-lah dengan teman-teman Anda, kiranya ada diberkat bagi mereka. Karena waktu ini mungkin kita tidak dapat pergi bercerita secara langsung kepada satu dengan yang lain melalui mulut oleh karena keadaan PKP ataupun ya kita ada distancing ini. Jadi gunakan WhatsApp ataupun sosial media Anda untuk kongsikan, share it dengan mereka sebagai ya satu kita katakan mode of penginjilan Anda, penjangkauan Anda, memberitahu tentang pengharapan mukjizat masih dapat terjadi. Jadi supaya ini dapat memberikan pengharapan bagi mereka yang mungkin dalam keadaan yang seperti mana yang kita dengarkan tadi. Sekali lagi terima kasih karena Anda dapat memberikan perhatian ataupun dapat ikut di dalam segmen inspirasi hari ini. Juga Sister Agnes, terima kasih kerana dapat bersama pada malam hari ini. Ya, saya sangat senang melihat perkembangan di dalam keluarga kamu. Ya, anak bukan satu saja, berapa semua sudah ada tiga anak. Jadi semua sehat-sehat. Jadi puji Tuhan, itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita. Sekali lagi selamat malam. Kita akan jumpa lagi di hari dan juga masa yang sama pada minggu hadapan. Tuhan memberkati Anda semua. Thank you. Terima kasih di atas kebersamaan Anda semua di udara.